Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat hari minggu. Apa kabar? Ya luar biasa ya. Ya ada sukacita. Sukacita, sukacita. Ya hari ini tepatnya Minggu 23 Agustus 2020, Minggu ke-11 setelah Trinitatis. Kita memuji Tuhan, kita kembali beribadah. Walaupun kita masih tetap di rumah ya, adik-adik tetap sukacita ya. Yuk, kita bernyanyi, kita angkat pujian kita. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Adik-adik, kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. 1 Petrus 5 ayat 5b. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga lah yang baik, terima kasih ya Bapa atas segala berkat penyertaan-Mu, atas perlindungan-Mu kepada kami ya Tuhan. Sampai dengan saat ini Engkau memberikan kesehatan kepada kami. Kami mengucap syukur ya Bapa karena pada hari ini kami boleh kembali beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun kami beribadah secara online ya Bapa, tapi kami masih tetap Engkau berikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Berkati acara ibadah ini sehingga boleh berjalan segalanya dengan baik. Bapa, berkati adik-adik sekolah minggu, berkati kakak-kakak guru sekolah minggu, berkati orang tua kami, saudara-saudara kami, dimanapun kami berada. Berikan kesehatan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Berkati semuanya, keluarga kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, ampuni kami akan segala kekurangan dosa pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bahasa Indonesia, Hukum Taurat ke-9. Janganlah mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Simalungun titah pasiahkon. Ulang hora manaksihon hatana sotongon marimbang hasoman jalman. Membaca doa pengampunan dosa yang terdapat dalam Keluaran 34 ayat 6 sampai 7a. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi di dalam memuji Tuhan,
Pada saat ini kita bernyanyi dalam bahasa Simalungun, Si Sada Akula. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini tertulis di Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Sekali lagi, Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Oh iya, adik-adik, lagunya juga ada loh. Ini lagunya ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena harus demikian. Efesus 6 ayat 1. Sekali lagi. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena harus demikian. Efesus 6 ayat 1. Bapa sayang kepada anaknya. Bapa surgawi, Bapa kita juga di rumah juga sayang kepada kita anak-anaknya. Itulah hubungan tali kasih yang tidak dapat diputuskan. Kita katakan dengan pujian kita dalam menyambut firman Tuhan, seperti Bapa sayang anaknya.
bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan minta Kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Kakak berharap semua dalam keadaan sehat-sehat dan ada sukacita buat adik-adik semua. Hari ini kita harus bersyukur pada Tuhan walaupun ibadah kita masih tetap dilakukan di rumah masing-masing. Kakak mau sekarang kita siapkan hati kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih setelah seminggu Engkau telah pertemukan kami kembali untuk beribadah secara online. Terima kasih Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk beribadah walaupun secara online. Bapa Surgawi, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bukakan dan hati pikiran kami masing-masing Bapa, supaya firman itu boleh kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Demikian juga buat hamba yang akan menyampaikan firman-Mu. Mampukan hamba untuk berbicara, sehingga apa yang hamba sampaikan boleh berkenan di hati anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Yesus, di dalam nama anak-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang mari kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca secara bersama-sama. Kita buka Alkitab kita dari Amsal 13 ayat 1 sampai 3. Kakak ulangi, Amsal 13 ayat 1 sampai 3. Mari kita sama-sama membaca. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Dari buah mulutnya seorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya, siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik tahu apa itu mendengar? Ya, kita diberi Tuhan ada 2 telinga, sebelah kiri dan sebelah kanan untuk mendengar. Minggu ini kita belajar tentang mendengar sesuai dengan tema kita, mendengar didikan ayah. Tentunya dengan tema ini kakak berharap adik-adik semua akan menjadi harapan dari orang tua terlebih ayah nantinya. Apa artinya mendengar? Pasti adik-adik tahu ya, apa artinya mendengar. Mendengar itu menerima apa yang dikatakan orang. Dengan demikian, apa yang disampaikan boleh diterima adik-adik semua. Sehingga adik boleh mengerti, memahami apa yang disampaikan orang. Nah, siapa saja yang bisa kita dengar?
Tentu banyak. Yang pasti orang tua, papa, mama, abang, kakak, dan yang lainnya. Kakak mau bertanya kepada adik-adik, siapa yang sayang kepada orang tuanya? Siapa yang sayang kepada papanya? Papi, ayah, atau apa ya panggilan sayang adik-adik semua kepada orang tua laki-laki. Ayo, diangkat tangannya, tunjukkan siapa yang sayang. Wah, ternyata semua adik-adik pada sayangnya pada papanya. Terima kasih adik-adik. Kakak mau bertanya lagi. Apa tandanya kalau kita sayang kepada orang tua kita, kepada papa kita? Banyak ya adik-adik apa tandanya? Yang pasti adik-adik mau mendengar nasihat papa, mau kalau disuruh tidak malas, disuruh makan tidak malas, suruh tidur siang tidak malas, apa yang disuruh tentu langsung dikerjakan. Nah, adik-adik, kakak mau bertanya, apa kalian tahu apa itu keluarga? Kalau keluarga itu selain ada papa, mama, tentu ada yang namanya anak-anak. Nah, anak-anak dalam keluarga beraneka ragam yang diharapkan oleh orang tua. Ada yang nanti anaknya yang pasti semuanya adalah anak yang dibanggakan oleh papa kita. Nah, sekarang kakak mau tanya, di keluarga juga ada yang hanya mempunyai satu anak, bisa dibilang jadi anak tunggal. Adik-adik, siapa yang di rumahnya jadi anak satu-satunya? Nah, kakak juga punya anak hanya satu. Nah, jadi Abigail ini adalah menjadi anak yang satu-satunya di keluarga kakak. Nah, selain itu, siapa yang di rumah? Ada kakak, ada adik, ada abang. Rame berarti ya? Nah, oh, bagus. Ternyata banyak juga adik-adik ya yang mempunyai abang dan kakak. Tapi ada juga yang hanya satu-satunya di rumah ya. Nah, tadi kakak udah bilang, di antara anak-anak tersebut, yang ada kakak dan adiknya semua, pasti ada anak yang membanggakan orang tuanya. Nah, biasanya kalau anak yang membanggakan, berarti anak yang mau mendengarkan nasihat orang tuanya. Nasihat orang tua itu sangat penting. Tapi, pada kenyataannya, anak-anak kurang berterima atau kurang senang bila dinasihatin, bila diingatkan, bila ditegur. Bahkan sering bila dinasihatin malah diucapkan, bapak gak gaul, bapak kejam. Dan yang paling sedihnya mungkin orang tua kalau dibilang, Papa nggak sayang lagi sama aku. Ayo, apa adik-adik suka begitu kepada orang tuanya? Nah, untuk adik-adik yang masih kecil, mungkin kalau ditegur atau dinasihatin, ekspresi mukanya cemberut, nggak senang dia. Ayo buat adik-adik yang kecil, siapa yang masih suka cemberut kalau dinasihatin sama papa dan mamanya? Tunjuk tangan. Wah, ternyata adik-adik anak yang baik-baik semua ya. Nggak ada yang cemberut-cemberut ya. Kakak senang adik-adik semua menjadi anak-anak yang membanggakan orang tuanya. Nah, kita tahu dari anak-anak yang dibanggakan tadi, keinginan dari orang tua kita, keinginan papa kita adalah
kita sebagai anak-anak, adik-adik, sebagai anak orang tua adalah memiliki rasa hormat kepada orang tuanya. Apa caranya? Seperti yang kakak bilang tadi, mau dinasihatin, mau diingatkan, dan mau mendengarkan nasihat dari orang tuanya. Karena itu tujuannya nanti untuk ke masa depan lebih dewasa nanti, anak-anak adalah menjadi anak yang membanggakan, anak yang tetap di jalan yang diinginkan Tuhan. Nah, orang tua mengajarkan selalu yang baik kepada anak-anaknya. Seorang ayah sangat sayang kepada anak-anaknya. Dia tidak akan membiarkan anak-anaknya melakukan kesalahan apapun. Dia inginkan anaknya itu adalah anak yang benar-benar baik di mata keluarga, terlebih di mata Tuhan. Karena itu, kita tahu bahwa didikan yang baik dan benar itu dari orang tua adalah berasal dari Tuhan. Kalau kita hormat kepada orang tua, maka kita juga harus mendengarkan mereka. Karena mendengar nasihat mereka, mendengar itu adalah termasuk karakter Yesus. Kita tahu bahwa Yesus itu selalu mendengarkan doa kita, selalu mendengarkan permintaan kita. Apa yang menjadi keinginan kita, Yesus mau mendengarkannya. Maka mendengar itu sangat penting. Sangat penting adik-adik. Jangan pernah marah kalau ada yang mau menegur kita. Tetaplah mau menjadi anak yang mendengarkan nasihat dari orang tuanya. Karena dengan mendengar, adik-adik boleh bertumbuh menjadi anak Tuhan. Dan tentunya menjadi anak yang baik di mata Tuhan. Seperti yang kakak bilang tadi, bahwa Yesus itu mendengarkan semua permintaan kita, mendengarkan semua doa-doa kita, keinginan kita. Karena itu, Yesus adalah pendengar yang baik bagi kita. Yesus mau mendengarkan apapun, dimanapun. Sehubungan dengan itu, adik-adik juga harus menjadi pendengar yang baik. Pendengar yang baik dari orang tua kita, dari papa kita. Jadilah anak yang membanggakan. Jadilah anak yang menjadi harapan ayah kita tentunya. Ayah adik-adik masing-masing. Dengan ini, kakak berharap semoga adik-adik boleh menjadi anak-anak yang patut dibanggakan tentunya di keluarga dan untuk di kehidupan sehari-hari lebih mendatang lagi. Terpujilah Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, kalau hari ini kami diberi kesempatan untuk boleh mendengar didikan ayah kami. Terima kasih Tuhan, Kau tahu bahwa kami adalah anak-anak yang masih butuh perhatian. Karena itu Bapa, semoga kami boleh menjadi anak-anak yang membanggakan nantinya dengan mau mendengarkan nasihat orang tua kami. Dan kami boleh menjadi anak yang baik di mata Tuhan, boleh membanggakan keluarga kami, terlebih orang tua kami, ayah kami. Terima kasih Yesus. Sebentar lagi ibadah ini akan selesai. Tuhanlah yang menyertai setiap langkah kami, apapun yang kami lakukan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama anak-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan adik-adik, ibadah kita, firman hari ini sudah selesai. Kakak mau supaya kalian tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jangan lupa pakai masker untuk keluar rumah.
Tetap sehat. Adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan, firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk mengumpulkan persembahan tertulis pada Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Sekarang mari kita kumpulkan persembahan kita. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah kiranya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah kiranya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, terimalah Tuhan. Kakak undang kita untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat yang Tuhan berikan buat kami. Dengan rasa syukur kami datang kepadamu membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya. Terimalah persembahan dan doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Mari kita sama-sama mengucapkan doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Haganu, pasada uhur nami, ase torang ganu, seingboi dalanon nami, salakan natorsa, dokham hasoman nami, torang age uja. Amin. Berkatilah ya Tuhan.